Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah qulubana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa ba'd. Jamaah ulam yang dirahmati Allah, malam ini kita tetap ngaji sekalipun suasana kita di rumah. Maka izinkan ini mewakili, walaupun tidak sesempurna kajian kita yang sesungguhnya, tapi mudah-mudahan sedikit menambah manfaat daripada kajian kita sehingga tidak terhenti bertambahnya ilmu kita sekalian. Sahabat-sahabat ulam dakwah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membuka kembali lembaran-lembaran ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini surat At-Talaq ayat kedua, ayat yang ketiga, yang hari-hari ini terasa banget kita butuh sekali untuk membuktikan daripada dua ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sekalian karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di atas jalan takwa, yang memilih menjadi orang-orang yang muttaqin, mereka akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bimbingannya adalah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi. Sesulit apapun, sepanik apapun, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Kita nggak pernah kepikiran, nggak pernah bisa menalar, boleh jadi bahkan logika kita nggak sampai ke sana. Tapi kalau Allah yang menguasai semesta ini, yang menciptakan manusia dan menciptakan dunia seisinya, punya kuasa, maka Allah akan memberikan jalan dari manapun yang Allah inginkan kepada kita sekalian. Ini ayat yang menjadi prolog, ya, menjadi prolog. Jadi ayat ini sudah disampaikan dulu kepada kita menjadi sebuah kaidah. Kenapa ini dibuat ada kaidah? Karena setelahnya pasti kita akan diuji dengan ragam ujian yang berbeda-beda, dan ujian yang sekian kelasnya demi kelasnya, tangga demi tangga. Maka pada ayat selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut bertawakal kepada Allah itu bukan berarti seseorang hanya sekedar menyandarkan begitu saja, tapi yang disebut bertawakal kepada Allah, seseorang yang mengambil sebab-sebab, mengambil sebab-sebab yang Allah perintahkan, baik secara kauniyahnya, secara sunnatullahnya, ataupun secara syariatnya, secara ilahiyahnya itu didapatkan. Fahuwa hasbu, Allah akan mencukupkannya. Allah yang akan memberikan jaminan kecukupan, cukup rasa amannya, cukup secara rezekinya. Ini yang kita tunggu-tunggu pada saat kita yang seperti ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedang mengkarantina diri, sedang suasananya itu adalah social distancing gitu ya, di rumah masing-masing. Kepikir nanti dapat rezeki bagaimana, terus kemudian ini akan selesai kapan, apa yang harus dilakukan. Maka ini solusi bagi kita sekalian, solusi bagi saya dan keluarga, solusi bagi antum sekalian dan keluarga masing-masing, agar tetap berada dalam ketakwaan, berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mengaplikasikan takwa dalam suasana yang demikian ini? Bagaimana menggabungkan sebab-sebab kauniyah, sebab-sebab sunatullah, dan sebab-sebab yang menjadi sunnah dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya ini tetap kita jalankan, sehingga seseorang tidak hanya bersandar kepada perintah Allah dan Rasulnya saja dalam makna ibadah, tapi juga mengambil sebab-sebab secara sunatullah. Artinya dalam masa-masa penjagaan kita agar upaya mencapai selamat, aman, seseorang mesti melakukan tindakan-tindakan yang
Di situ menjadi sebab-sebab sunatullah dan kauniyahnya. Sering-sering mencuci tangan, kemudian pakai masker, meminimalkan keluar kecuali yang pokok-pokok dan darurat saja. Ini setidak-tidaknya seperti ini. Kemudian menjaga fisik dengan olahraga, kemudian makan minum makanan dan minuman yang bergizi, minum vitamin, minum habatus sauda dan lain sebagainya. Ini sebagai penjagaan bagi kita sekalian. Pun demikian, seseorang juga harus memperhatikan membaca zikir pagi dan zikir sorenya tidak boleh ketinggalan. Setiap keluar rumah dia memastikan membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah untuk mendapatkan jaminan wukita, hudita, wa kufita. Engkau dijaga, engkau diberikan hidayah dan engkau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia bersedekah setiap paginya. Seseorang di bawah naungan sedekahnya dan ia banyak membaca doa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus itu mengalami lockdown ya, kalau bahasa kita hari ini, yang hari ini lagi tenar ya. Beliau terkunci, terpenjara di dalam perut ikan selama 40 hari. Suasana berkali lipat lebih buruk daripada suasana kita hari ini karena berada di dalam perut ikan, dibawa ke dasar lautan dan dalam gelapnya malam. Nah, ada yang bisa dilakukan, tidak bisa bergerak ke sana kemari dengan leluasa, maka yang dilakukan adalah beliau membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sudah lemah demi lemahnya, bukan hanya nggak ada yang dimakan, memang sudah tidak ada yang memungkinkan untuk bisa dimakan. Ikhtiar apa? Sudah berhenti semua ikhtiar. Maksimalnya ya sudah sampai kepada zikrullah ini saja. Ya, kalau kita masih ada ikhtiar sana kemari, masih bisa menggunakan HP, masih bisa kemudian bertanya sana sini, masih bisa menjual lewat online walaupun hasilnya tidak seberapa. Ini sudah tidak bisa apa-apa lagi ya, agar kita belajar dengan membuka kitabullah ini ya. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah proses diselamatkannya Nabiullah Yunus alaihissalam dalam kesulitan yang sedemikian hebat itu kekhususan hanya kepada Nabiullah Yunus terjadi, ataukah ini berlaku untuk orang-orang beriman? Maka Rasulullah justru mengingatkan, apakah kamu tidak membaca terusan ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana kami selamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam, maka kami akan selamatkan pula orang-orang beriman dengan zikir yang sama. Maka jangan lewatkan ini, kesempatan ini jangan lewatkan bagi kita sekalian untuk selalu menjaganya, untuk menyempurnakan proses tawakal kita kepada Allah SWT, dalam makna seseorang menyerahkan rasa amannya, menyerahkan kecukupan rezekinya kepada Allah dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, disunahkan oleh Rasulullah, mengambil sebab-sebab baik itu secara kauniyah maupun secara ilahiyah. Ya maskan dirahmati Allah. Selanjutnya di dalam surat yang lain Allah SWT memberikan informasi kepada orang-orang beriman tentang mereka yang melazimi istighfar. Kita sadari bahwa ujian ini bukan semata-mata adalah wabah, tapi juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berperan ikut menyumbangkan salah dan dosa di dalamnya. Maka wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang Rasulullah ada di dalamnya. Wa ma kana liya'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum di mana kaum itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfar kepada Allah di dalam Al-Qur'an mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mendapatkan jaminan, mendapatkan solusi, sekaligus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sela-sela kita di rumah bersama keluarga, jangan lewatkan lisan kita selalu basah dengan zikrullah. Kemudian yang terakhir saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian di pertemuan singkat ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat walaupun singkat, karena
kesempatan yang belum memungkinkan kita untuk bertemu kembali, pengennya saya tuliskan di papan terus, kami jelaskan satu persatu. Selanjutnya adalah dahulu ada umat yang pernah mengalami proses bagaimana di lockdown ini dalam sekian waktu, bahkan tahun 309 tahun, yaitu Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka itu dalam keterjaminan dari Allah SWT, mereka membaca doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surat Kahfi ayat yang ke-9 itu ya. Maka ini dibaca dan diperintahkan oleh Rasulullah sebelum tidur. Tolong dilihat lagi surat Al-Kahfi ayat ke-9, menjadi zikir doa sebelum kita tidur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karena kita nggak pernah tahu kapan akan selesai ujian ini, ya, corona ini akan selesai dari kita sekalian. Tapi mudah-mudahan Allah menyegerakan selesainya ujian ini dan kemudian kita kembali aman, kita kembali dalam kemudahan demi kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya nasihatkan pada antum sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah SWT dan keluarganya diberikan rasa aman, semuanya sehat, semuanya selamat, dan dicukupkan semuanya rezekinya oleh Allah SWT. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.